sahabat petani, ibu dan bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya saat ini sedang berada di kebun Bioagro PT Agri Kencana Perkasa, di mana kebun Bioagro ini dipenuhi pertumbuhan tanaman jeruk. Ada berbagai tanaman jeruk dataran tinggi yang ditanam di dataran rendah dan ternyata menghasilkan buah yang cukup bagus. Kualitas rasa juga bagus, manis sekali, dan pertumbuhannya tidak mengecewakan, bagus. Ada beberapa varietas yang ditanam di sini, antara lain varietas Fremont, ada Pontianak, ada Sunkist, ada Borneo, dan di Kopun ada juga RGL. Beberapa varietas-varietas lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya, nampak tumbuh subur. Namun di dalam musim kemarau saat ini, saya ingin tunjukkan kepada ibu dan bapak sekalian, muncul gejala seperti ini. Ada beberapa pucuk-pucuk daun yang menunjukkan gejala daun pucat, kemudian menggulung dan mengkerut. Dan secara keseluruhan terjadi perubahan deformasi, yaitu daun tidak tumbuh sempurna seperti layaknya daun atau helaian daun. Ibu dan bapak sekalian, setelah kita cek, ternyata ada kutu di balik permukaan daun. Dan ini adalah kutu daun, ternyata jenis Topsoptera autanti. Jadi kutu ini nimfa, pada fase nimfa itu kelihatannya warnanya hijau muda, tetapi pada fase imago dan membentuk koloni warnanya menjadi hitam. Dan secara keseluruhan tanaman nampak seperti terhambat pertumbuhannya, jadi seperti kerdil gitu. Ibu dan bapak sekalian warga kelompok tani, jadi tanaman ini terserang oleh kutu daun Topsoptera autanti. Nah, kutu ini tidak hanya sekedar mengeluarkan toksin yang menyebabkan pertanaman pertumbuhannya terhambat, dia juga mengeluarkan atau membawa virus yang di kemudian hari akan menjadi penyakit yang kita sebut penyakit tristesa. Nah, penyakit tristesa ini biasanya ditunjukkan dengan gejala tanaman daun mudanya menjadi pucat, kemudian agak kaku, gitu, kemudian dan seperti terhambat pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya terhambat. Saudaraku warga kelompok tani, selain mengeluarkan toksin dan membawa virus, dia ternyata juga mengeluarkan embun, madu, yang menjadi habitat baik bagi pertumbuhan jamur, di mana nampak seperti embun jelaga di sini. Nah, pertumbuhan jamur ini juga mengganggu pertumbuhan, menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, kalau kita menemukan pertanaman jeruk kemudian muncul gejala semacam ini, kira-kira rekomendasi apa yang bisa dilakukan agar pertumbuhan pertanaman tetap baik dan berbuah sangat lebat? Ibu dan bapak sekalian, yang pertama yang perlu dilakukan adalah bila mana menjumpai gejala yang cukup parah di pucuk tanaman seperti ini, cukup parah, ada gejala mengkerut dan lain sebagainya, menggulung dan sebagainya, potong saja, kemudian musnahkan. Kemudian yang kedua, aplikasi dengan insektisida. Ada beberapa jenis insektisida yang berbahan aktif seperti dimetoat, kemudian albametrin, kemudian alfametrin, kemudian sipermetrin. Dan biasanya banyak warga kelompok tani bila mana tanaman sudah terserang cukup parah, biasanya mereka bisa menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid. Jadi imidacloprid biasanya digunakan pada tanaman-tanaman yang terserang parah. Di samping itu ada banyak cara menggunakan perangkap-perangkap kutu dan lalat buah di lapangan yang bisa dilakukan seperti layaknya banyak petani.
Namun demikian, kapan aplikasi ini insektisida ini dilakukan? Ini memang sebaiknya dilakukan pada saat-saat fase kritis buah, yaitu kira-kira buah umur 1 bulan sampai 3 bulan, kemudian menjelang buah masak itu perlu diaplikasi. Jadi pakai interval waktu biasanya setiap seminggu sekali. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, itu beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Jadi selain dimusnahkan, kemudian diaplikasi dengan insektisida, kemudian bisa juga sekarang ini model pemasangan perangkap kutu dan lalat buah. Ya, kalau di daerah Jawa itu biasanya menggunakan botol aqua gitu, kemudian dikasih warna kuning, kemudian diolesi lem, dan biasanya juga diberikan campuran metilegenol. Untuk di pasaran itu banyak dijual petrogenol. Jadi metilegenol ini adalah senyawa hormon lalat buah betina, sehingga nanti dari bau itu lalat buah akan datang. Jadi semacam antraktan. Jadi dia datang akan menempel pada botol yang berwarna kuning itu. Jadi yang tertangkap memang hanya jantan, tetapi minimal mengurangi populasi. Nah, kenapa warnanya kuning? Jadi warna kuning ini adalah warna yang disukai oleh kutu-kutuan, sehingga kutu akan datang karena di situ ada lem, mereka akan terperangkap. Ini cara yang dilakukan di Jawa. Jadi kalau di daerah Kabupaten Karo sana di Sumatera Utara itu cukup dengan plastik yang diisi cairan transparan, kemudian plastik itu warnanya dibuat kuning, kemudian juga diberi lem atau mungkin dikasih, kalau di Karo sana dikasih bau-bauan wangi-wangian agar kutu datang menempel pada perangkap itu. Kemudian di daerah Bengkulu juga ada, di daerah Bengkulu itu lebih ekstrem lagi, yaitu dengan semacam membuat atraktan untuk menarik serangga hama, yaitu membuat minyak serai wangi yang kita 1 mili kira-kira diteteskan di kapas, kemudian dipasang di dalam cup minuman yang dibalik, jadi kapasnya ditaruh di dalam. Biasanya nanti hama akan masuk dan menempel di cup itu yang sudah diberikan lem, dan itu digantung di beberapa tangkai tanaman. Demikian Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani, mudah-mudahan sukses di dalam bertanam, khususnya untuk tanaman jeruk yang sudah kami rekomendasikan seperti ini, silakan dicoba. Terima kasih, selamat siang dan salam sukses.